Apakah akan ada perkembangan baru dalam pencarian Nancy Guthrie? Kami baru saja menerima pernyataan dari FBI terkait sarung tangan yang sedang diuji DNA-nya. Mereka mengatakan, tampaknya cocok dengan sarung tangan pria yang berada di tangga depan rumah wanita berusia 84 tahun itu. Saat dia diculik, seberapa besar pengaruhnya? Membahas kasus yang sudah masuk minggu ketiga, kami mengikuti kasus dari Law and Crime. Saya Chris Stewart. Lima belas hari yang lalu, Nancy Guthrie pergi ke rumah putrinya untuk makan malam dan bermain game malam keluarga yang biasa. Seorang anggota keluarga mengantarnya pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dan dia tinggali sendiri. Kemudian dini hari dia diduga diculik dan sejak itu kami tak melihatnya lagi. Kami tidak tahu siapa pria itu. Dalam video FBI, pria bertopeng ini membawa pistol, ransel, dan memakai sarung tangan. Kami baru menerima pernyataan FBI soal sarung tangan yang ditemukan dalam pencarian Nancy Guthrie. Saya akan membacakan pernyataan ini, lalu kita bahas maknanya. Sarung tangan tersebut, yang ditemukan sekitar 2 mil dari kediaman Guthrie di sebuah ladang dekat pinggir jalan, telah dikemas oleh Deputi Sheriff Kabupaten Pima dan dikirim semalam pada hari Kamis, 12 Februari. Sarung tangan itu sampai di laboratorium swasta Florida pada Jumat 13 Februari. Laboratorium swasta ini digunakan Departemen Sheriff Kabupaten Pima di Florida untuk analisis DNA barang bukti. Pernyataan tersebut menyebutkan FBI menerima hasil awal pada Sabtu 14 Februari dan kini menunggu kontrol kualitas serta konfirmasi resmi. Ini hari Minggu. Sebelum memasukkan profil laki-laki, tak dikenal ke dalam Combined DNA Index System Basis Data Nasional FBI. Proses ini biasanya memakan waktu 24 jam sejak biro menerima DNA. Penyelidik mengumpulkan sekitar 16 sarung tangan di berbagai area dekat rumah Nancy Guthrie. Kebanyakan sarung tangan ini milik pencari yang dibuang di area sekitar lokasi saat pencarian. Sarung tangan dengan profil DNA berbeda ditemukan dan tampaknya cocok dengan milik subjek di rekaman video pengawasan. FBI telah dan akan terus membantu sesuai jadwal yang diberikan. Kutipan selesai. Banyak hal di sana. Ini bisa menjadi harapan. Dalam kasus ini, kamu mendengarnya. Profil DNA yang ditemukan berbeda dan tampaknya cocok dengan sarung tangan subjek dalam video pengawasan. Itulah kalimat yang sekarang menonjol bagi kami. Penting juga untuk dicatat bahwa FBI masih menyebut orang yang kamu lihat di video itu sebagai pria tak dikenal. Juru bicara itu juga mengatakan bahwa ketika kamu melihat video tersebut, tampaknya orang yang terekam di teras depan Nancy Guthrie sedang memakai sarung tangan nitril. Mengambil sepasang sarung tangan lain. Sarung tangan nitril adalah alternatif sarung tangan lateks. Sarung tangan ini sangat umum, bisa digunakan untuk membersihkan rumah, bisa juga digunakan jika seseorang memakai alat pelindung diri. Jadi menurut saya ada konteks penting di sana saat kita menunggu hasil DNA ini. Setelah FBI mendapat konfirmasi resmi, mereka akan memasukkan profil DNA itu ke database nasional, Combined DNA Index System, untuk mencari kecocokan. Kini, database ini memuat profil DNA pelaku yang divonis, orang yang pernah ditangkap, ditahan, atau berurusan dengan penegak hukum. Jadi jika FBI mendapatkan profil DNA dari orang yang diyakini sebagai orang bertopeng, itu adalah hal besar. Jika kita tidak tahu hasilnya, mereka bisa cocok jika DNA orang itu sudah ada di sistem. Belum jelas dari pernyataan juru bicara FBI, apakah ada hal pada sarung tangan yang ditemukan di lapangan yang membuat mereka yakin itu terkait penyelidikan Guthrie. Itu bukan sekadar sarung tangan yang dibuang di pinggir jalan, kamu tahu. Dengan mengatakan sarung tangan yang sama, apakah maksudnya hanya modelnya mirip seperti di video? Sheriff Kabupaten Pima mengatakan tidak ada sarung tangan ditemukan di rumah atau properti Nancy Guthrie saat ditanya soal barang bukti. Dia juga belum menyebutkan bukti apa yang ditemukan di rumah
Nancy Guthrie. Namun, ia menyebut DNA selain milik Nancy Guthrie ditemukan di rumahnya. Belum jelas apakah DNA itu milik orang bertopeng yang Anda lihat di luar rumahnya atau bukti apa yang mengandung DNA tersebut. Namun, ada konteks lain di sini. Itu bisa teman dekat, rekan ke gereja, atau pekerja rumahnya. Kami tahu tukang kebun, pembersih kolam, dan pekerja diminta memberikan sampel DNA dalam penyelidikan ini. Penegak hukum telah menahan 2 orang, namun belum ada penangkapan. Beberapa konteks penting tentang hal itu disampaikan hari ini. Laporan baru menyebut penegak hukum cenderung tak menyebut pria yang rumahnya digeledah Jumat malam sebagai tersangka. Rumah pria itu digeledah dengan surat perintah federal dan polisi juga memeriksa lalu lintas di restoran cepat saji Culver's terdekat. Pria itu tidak ditahan. Belum jelas alasan penegak hukum fokus pada rumah ini yang hanya 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Belum jelas apa yang membuat mereka ingin memberhentikan orang ini, berbicara, dan menggeledah kendaraannya. Tapi sekali lagi, ketika berbicara tentang surat perintah penggeledahan, penegak hukum harus memberikan sesuatu kepada hakim ini agar mereka menyetujui surat perintah tersebut untuk melaksanakan operasi ini. Sekarang, NBC News juga melaporkan bahwa penyelidik mulai mengesampingkan anggota keluarga Nancy Guthrie sebagai tersangka dalam kasus ini. Sheriff menyatakan tak ada yang dikeluarkan dari daftar tersangka hingga penculik tertangkap. Sambil menunggu hasil DNA, penegak hukum lokal dan federal tetap mengikuti petunjuk kasus ini, termasuk apa yang dikenakan tersangka pada malam saat dia berada di luar rumah Nancy Guthrie. Secara khusus, ransel yang tampak penuh itu. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam ransel itu, tapi kita tahu saat ini apa yang diyakini oleh penegak hukum. Itu adalah ransel pendaki Ozark Trail berkapasitas 25 liter dan satu-satunya tempat Anda bisa mendapatkannya adalah di Walmart. Selain itu, Fox News melaporkan bahwa sarung senjata yang Anda lihat di bagian depan tersangka tampaknya adalah sarung senjata yang murah. Itu adalah merek Strategy, hip holster, menurut Fox dan tersedia di Walmart. Harganya sekitar $10 dan 5 toko Walmart di Tucson dilaporkan menjualnya. Ini bukan pertama kalinya Walmart. Catatan penjualannya dan rekaman pengawasannya memainkan peran besar dalam sebuah penyelidikan yang menjadi sorotan. Ini foto-foto Brian Koberger, pembunuh 4 orang, di Walmart Pullman, Washington, tahun 2022. Dia tercatat melakukan 13 perjalanan antara Oktober-Desember 2022. Dia membunuh 4 mahasiswa Universitas Idaho di rumah mereka pada 13 November. Penegak hukum memeriksa apa yang dia beli di Walmart untuk melacak asal pisau K-bar yang dipakai dalam pembunuhan itu. Penegak hukum masih berharap bisa menemukan Nancy Guthrie dan alat pacu jantungnya bisa jadi kunci penting. Kamu mungkin ingat garis waktu dari penegak hukum. Alat terputus dari iPhone pukul 2.28 pagi dan dilaporkan tersinkronisasi dengan Apple Watch. iPhone dan Apple Watch ditemukan di rumahnya pada pagi saat dia diambil. Dan sekarang, tampaknya penegak hukum menggunakan peralatan yang cukup canggih untuk mencoba melihat apakah mereka bisa menemukan jejak dari itu. Media pacemaker melihat helikopter terbang rendah di atas lingkungan Nancy Guthrie. Menurut laporan News Nation, itu karena mereka menggunakan alat yang disebut signal sniffer di sebuah helikopter, dengan harapan alat itu bisa menangkap sinyal dari alat pacu jantung itu sekarang. Untuk memakai alat ini, Anda harus terbang rendah dan pelan di area tertentu. Detektif swasta Steve Fisher, yang sering hadir di acara ini, membagikan konteks peralatan ini di X dan cara kerjanya karena pernah memakainya saat mencari orang hilang. Steve mengatakan, alat ini dapat menangkap berbagai sinyal seperti Wi-Fi, data seluler, frekuensi radio, emisi, dan bahkan emisi yang berasal dari alat pacu jantung, katanya. Anda harus terbang sangat rendah dan tidak bisa menjelajahi seluruh kota. Lokasi pencarian harus ditentukan dulu. Menurut pengalamannya, dari 3 kasus yang dia coba, alat ini belum berhasil, tapi bukan berarti tidak bisa bekerja. Dalam pencarian Nancy Guthrie,
FBI telah menggandakan jumlah uang yang ditawarkan sebagai hadiah untuk informasi yang mengarah pada Nancy Guthrie. Atau orang atau sekelompok orang yang membawanya dari rumahnya, sekarang hadiahnya mencapai $100.000. Penegak hukum menerima ribuan petunjuk dalam kasus ini, sebagian besar setelah gambar pengawasan dirilis Direktur FBI, Kash Patel, di media sosial. Kalau kamu lihat gambar-gambar itu, sangat meyakinkan. Itu memberikan wajah pada monster yang berada di balik penculikan Nancy Guthrie, seorang monster bertopeng pada saat ini. Tapi kita akan bicara sebentar lagi tentang mengapa merilis gambar-gambar itu ketika FBI melakukannya mungkin merupakan sebuah kesalahan dalam penyelidikan ini. Penegak hukum kini sangat bergantung pada masyarakat untuk menyerahkan rekaman video pengawasan selama penyelidikan ini berlangsung. Kamis sore, Sheriff Kabupaten Pima meminta warga yang punya kamera pengawas rumah seperti Nest atau Ring. Rekaman video dari 1 Januari hingga 2 Februari 2026 dalam radius 2 mil dari bagian kota ini, East Skyline Drive dan North Campbell Avenue. Mereka meminta rekaman yang menampilkan kendaraan, lalu lintas, pejalan kaki, atau aktivitas mencurigakan. Rumah Nancy sekitar 4 mil di selatan persimpangan itu. Mereka juga menghubungi pemilik kamera di aplikasi Neighbors. Jadi jika Anda menonton ini dan Anda menerima permintaan di aplikasi Neighbors dari seseorang yang mengaku sebagai penegak hukum, seharusnya ada tanda centang biru. Jadi Anda tahu, itu resmi. Ada juga tautan yang dibagikan oleh Departemen Sheriff di X, di mana Anda sekarang bisa mengirimkan video sebagai bukti. Penegak hukum sebelumnya hanya mencari video pada waktu tertentu, bukan sepanjang Januari hingga Februari. Namun, KFOA mengatakan bahwa orang-orang di daerah Catalina Foothills, Tucson diminta untuk menyerahkan rekaman kamera pengawas apapun yang mereka miliki pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya, 11 Januari sekitar 22 hari sebelum Nancy Guthrie diculik, pukul 9 malam hingga tengah malam. Mereka juga mencari rekaman tanggal 31 Januari pukul 9.30 hingga 11 pagi. Mereka mengatakan ada kendaraan mencurigakan di daerah itu sekitar pukul 10 pagi. Mereka belum mengatakan seperti apa kendaraan itu, tapi kita tahu mereka pergi ke Circle K di awal penyelidikan ini. Dekat rumah Nancy Guthrie, mereka mencari rekaman video pengawasan terkait kendaraan mencurigakan. Namun, beberapa kendaraan itu mungkin hanya contoh. Dari sisi publik, kita mungkin tak tahu sebanyak yang kita kira soal kasus ini. Sekarang, kalau Anda lihat di sini, ini adalah poster orang hilang yang baru yang dikeluarkan oleh FBI. Setelah itu, uang hadiah digandakan menjadi $100.000. Jika Anda tahu tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima di 5203-514-900. Anda juga bisa menghubungi FBI di 1-800 Call FBI atau tipsfbi.gov. Bersama kami kini ada Dan Brunner, mantan agen khusus FBI pensiunan, untuk membahas kasus ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bersama kami di Law and Crime saat kami terus mengikuti pencarian Nancy Guthrie. Saya tahu kita sedang memilah beberapa laporan media tentang barang bukti, khususnya beberapa sarung tangan. Saya yakin itu sarung tangan yang ditemukan 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Bagaimana hal ini mempengaruhi kasusnya? Bagaimana Anda memastikan sarung tangan ini milik orang di rekaman video pengawasan depan pintu itu? Ini belum selesai sampai sarung tangan di video ditemukan. Jadi kita belum tahu apakah sarung tangan yang ditemukan di pinggir jalan milik orang itu. Satu-satunya cara kita bisa memastikan bahwa sarung tangan yang ditemukan di pinggir jalan itu memang milik orang tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika orang itu ditangkap dan DNA-nya dibandingkan dengan DNA di sarung tangan, ini baru menjadi petunjuk yang memberi informasi. Drixman mengambil DNA dari dalam sarung tangan. DNA itu akan dianalisis di laboratorium, lalu dimasukkan ke Combined DNA Index System untuk dibandingkan dengan DNA yang saat ini ada di dalam sistem, yang menyimpan semua DNA. Setiap individu yang ditangkap secara federal dan benar-benar ditahan akan diambil sampel DNA-nya. Sampel DNA lalu dimasukkan ke basis data ini untuk referensi di masa depan. Jika individu pernah berinteraksi atau ditangkap otoritas federal seperti FBI, Drug Enforcement Administration, atau Homeland Security Investigations, tidak masalah.
DNA dari sarung tangan itu akan ditemukan, lalu mereka akan menemukannya, dan kita bisa mendapat identitas lagi. Itu belum memastikan individu di video adalah yang memakai sarung tangan atau yang datanya ada di Combined DNA Index System. DNA di sarung tangan di pinggir jalan bisa jadi karena dia bekerja hari itu. Dia juga pernah ditangkap sebelumnya. Jika dia cocok dengan deskripsi setelah petunjuk diberikan, kita punya seseorang yang sesuai ciri fisik dan sarung tangan itu, di mana dia tinggal. Baik, itu cukup jadi alasan menggeledah rumahnya berdasarkan DNA. Data kodis dari sarung tangan sepertinya cocok dengan di video. Tinggi sekitar 175-178 cm tubuh sedang, sesuai dengan di video. Ya, saya yakin itu cukup bagi hakim federal mengeluarkan surat perintah dan melakukan penggeledahan di rumah itu. Jika mereka menemukan tas ransel, pakaian, masker, atau barang lain yang bisa dipakai untuk kejahatan, semua itu akan dijadikan barang bukti dalam persidangan dan dibawa ke pengadilan untuk menuntut mereka atas kejahatan federal lain. Tapi itu hanya salah satu bagian. Itu jelas bukan bukti utama, tapi itu salah satu bagiannya. Ada begitu banyak spekulasi dalam kasus ini, seperti yang kita semua tahu, dan sepertinya spekulasi itu semakin banyak setiap harinya, ini mulai melelahkan. Sejujurnya, ini sudah 15 hari berlalu. Sepertinya, setelah tidak ada kabar dari penegak hukum, saya tahu sheriff sudah wawancara, tapi kini tidak ada konferensi pers lagi. Spekulasi sepertinya semakin berkembang. Bagaimana Anda menilai jalannya penyelidikan ini sebagai orang yang memahami proses penyelidikan seperti ini? Ya, menurut saya penyelidikan sejauh ini berjalan baik, namun Kabupaten Pima mungkin terlalu cepat melepaskan lokasi kejadian meski mereka sudah menguasainya. Kita sudah membahas ini dan Sheriff Kabupaten Pima juga telah menyatakan mungkin dia memang terlalu cepat melepasnya dan semua orang paham. Itu bagian dari laporan pasca kejadian untuk pendalaman penyelidikan dan analisis lanjutan. Kabupaten PIMA, saya yakin tim respons bukti mereka bagus. Tapi tak ada yang menyaingi tim respons bukti FBI. Tim analisis mereka, tim pengumpulan mereka, orang-orang di lapangan, tim respons bukti mereka benar-benar luar biasa. Salah satu yang terbaik di dunia. Dan melibatkan mereka, itu sebenarnya semudah meminta mereka, hey, bisakah kalian datang dan mendukung kami? Penyelidikan federal akhirnya dibuka, lalu FBI meminta lokasi kejadian lagi. Itulah yang terjadi minggu lalu, penyelidikan terus berjalan. Dan menurut saya itu sedikit menunda. Saya memang berpikir itu sedikit menunda. Tapi berkat kerja luar biasa dari para pemeran kami. Tim pengawasan analisis seluler CAST, yaitu para agen dan staf pendukung yang melakukan analisis seluler. Mereka mengambil bukti digital, menganalisis hingga detail, lalu menyajikannya sebagai bukti fisik. Tim CAST di Arizona bekerja dengan server Nest karena Nona Guthrie tidak merekamnya. Jadi mereka mencari kemungkinan untuk memulihkan data yang hilang dalam video di server dan mereka berhasil. Sekarang, kesalahan dan kekacauan terjadi di sini oleh FBI, pimpinan FBI, dan saya kira berasal dari Direktur Patel. Apakah mereka memutuskan merilis videonya sekarang? Saya sempat bilang, saya sedang siaran langsung dengan salah satu rekan Anda. Saat video itu dirilis, saya sedang memberikan komentar di siaran. Dan salah satu hal pertama yang saya katakan adalah, saya yakin FBI sudah memiliki ini selama beberapa hari untuk menganalisisnya, membedahnya, melihat setiap bukti sekecil apapun bukti dalam video itu sebelum mereka memberikannya kepada publik. Saya pikir mereka sudah memilikinya 2-3 hari. Lalu apa yang terjadi dalam 1-2 hari berikutnya? Nah, kamu melihat tenda untuk analisis ketinggian dan tas ransel teridentifikasi. Itu. Menurutku ini jelas dilakukan setelah pembebasan. Tidak ada agen FBI, tidak ada anggota tim, tidak ada respons bukti, tidak ada individu pemeran. Ya, sebagai agen kasus 20 tahun, saya tidak ingin informasi atau video itu dirilis ke publik karena belum sempat menganalisisnya. Mungkin saya bisa mengidentifikasi sesuatu di sana dan tahu toko tempat barang itu dibeli, lalu toko tersebut dapat memberikan rekaman video pengawasan. Lalu kita dapat mengidentifikasi subjek yang jadi perhatian tanpa mereka sadari sehingga memberi kita keuntungan. Kas Patel merilis video tersebut, mungkin untuk alasan hubungan masyarakat atau menunjukkan FBI bekerja dengan baik. Kita tidak perlu kemenangan humas seperti itu. Tapi Kas Patel tetap melakukannya dan akhirnya memberikan keuntungan kepada penjahat. Kenapa? Karena begitu penjahat itu tahu apa yang akan dilakukan penjahat itu. Membuang tas ransel, membuang masker wajah, membuang jaket, membuang senjata.
Semua barang bukti yang diinginkan jaksa Amerika Serikat atau jaksa negara bagian di pengadilan bertujuan membuktikan bahwa barang tersebut ditemukan di rumahnya. Ini rekaman video saat dia mematikan kamera bel pintu ring. Orang itu kini juga bisa melarikan diri. Dia mungkin sudah di belahan dunia lain sekarang karena berkata, "Oh tidak, mereka punya rekaman video saya. Kamu malah menguntungkan mereka." Ini benar-benar menjadi sakit kepala besar bagi para penyelidik. Mereka tidak mendapat kesempatan. Sebelumnya mereka bisa membedah dan menganalisis tas ransel itu hingga mengetahui mereknya. Inilah toko-tokonya. Ini akan memakan waktu. Ini setidaknya akan memakan waktu 4, 5, 6 hari, bukan? Iya, Dalam waktu itu. Dalam 3 hari pertama itu, 14.000 petunjuk diberikan, 14.000 petunjuk disampaikan, membanjiri FBI dengan petunjuk. Setiap petunjuk harus diverifikasi dan diselidiki jika penyelidik memiliki waktu untuk memeriksanya. Kita mencari orang setinggi 5 kaki 10 inci yang membawa ransel seperti ini, dan ransel ini dijual di toko ini. Itu akan menjadi 14.000 jumlah petunjuknya jauh lebih sedikit dan tidak membanjiri sistem. Agen, analis, dan pegawai pendukung FBI di Arizona bekerja sangat keras. Dan dengan merilis video itu terlalu cepat, Kesh Patel menciptakan beban kerja tambahan yang sangat besar untuk tim kasus itu, di mana seharusnya mereka tidak perlu melakukan itu. Itu adalah sebuah kesalahan. 100% tidak diragukan lagi. Dan saya yakin setiap agen kasus, semua orang di lapangan benar-benar tidak setuju dengan hal itu. seperti kasus pria bernama Carlos di perbatasan Amerika Serikat Meksiko yang ditahan lalu dibebaskan. Dan itu berasal dari sebuah informasi yang masuk. Seseorang berkata, "Hei, saya pikir kamu harus melihat orang ini." Dan kemudian ibu mertua dari rumah itu juga mengatakan hal itu. Tim Special Weapons and Tactics masuk rumah sambil membawa foto dan bertanya apakah itu menantunya, tapi dijawab bukan. Malam itu juga ada pemeriksaan lalu lintas di rumah 2 mil dari rumah Nancy Guthrie. Juri mungkin masih mempertimbangkan apakah ada informasi publik yang diambil dari rumah itu dan berguna untuk penyelidikan. Bagaimana pendapatmu saat laporan mulai masuk? Kita sudah melihat setidaknya 2 orang ditahan, diinterogasi, lalu dilepaskan penegak hukum. Saya tidak masalah jika seseorang ditahan dan diinterogasi. Menurut laporan itu, saya ingin melihat tulisan dan surat pernyataan untuk surat perintah penggeledahan. Untuk memperoleh surat penggeledahan rumah, Anda harus punya alasan kuat percaya rumah itu menyimpan bukti kejahatan. Laporan itu harus sangat spesifik, bukan hanya sekadar menyebut, "Oh, saya percaya si X pelakunya." Menurut saya itu cukup lemah. Tapi jika mereka bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan federal berdasarkan itu, saya penasaran ingin tahu apa alasan kemungkinan yang digunakan untuk melaksanakan surat perintah penggeledahan itu. Tapi saya tidak masalah jika mereka menahan dan menginterogasi individu. Tapi sekali lagi, ini kembali ke saat video itu dirilis. Jika tim punya waktu, kita tak akan berlarian ke 10 arah seperti ayam tanpa kepala, menghentikan dan menahan orang. Itu akan lebih terfokus, investigasinya sangat mendalam, apalagi jika mereka bisa menentukan dan sudah memaksimalkannya. Itu sepadan dengan informasi yang didapat dari video, lalu menentukan subjek tanpa diketahui orang tersebut. Sekarang, kira mereka akan berlian ke bau kiri mereka, ke bau kanan mereka, karena mereka pikir FBI akan datang untuk mereka. Jadi sekali lagi, saya tidak masalah jika mereka menghentikan, menahan orang, menginterogasi mereka, lalu melepaskan mereka. Itu memang bagian dari investigasi. Dan saya yakin dalam karier Anda, maksud saya, Anda sudah melihat begitu banyak rekaman kamera bel pintu ring, kamera NES, Anda tahu, seiring semakin populernya perangkat-perangkat itu, video pengawasan dari para tersangka. Sekarang, setelah kita semua melihat video ini dan Anda melihatnya, maksud saya, dalam hal tersangka yang pernah Anda lihat di kamera, di mana Anda bisa mengambil sesuatu dari video itu, maksud saya, seberapa berharganya, seperti khususnya orang ini, maksud saya, apa saja hal yang Anda ambil dari video itu saat Anda menontonnya. Ya, itu mengonfirmasi apa yang saya katakan sebelum videonya dirilis, bahwa tim atau kelompok orang ini adalah amatir. Ya, mereka bukan penjahat atau penculik profesional. Dan saya sudah bilang sebelumnya, karena Anda tidak menculik. Maksud saya setelah berbicara dengan banyak rekan di tim negosiasi krisis, Anda tidak menculik wanita 84 tahun yang punya masalah medis. Benar? Tidak. Maksud saya karena jika kamu melakukan ini untuk kinet, untuk tebusan, dia hanya punya waktu seminggu, mungkin. Jika kamu tidak punya obatnya, mungkin seminggu, mungkin. Paling baik culik orang usia 30-an atau 40-an. Dan di atas itu semua,
komunikasinya, kamu mengirimkannya ke stasiun media lokal, TMZ, tidak ada jalur komunikasi yang jelas, kamu tidak memberikan cara komunikasi. Dan waktu itu dengan video yang dirilis, itu mengonfirmasi teori saya bahwa mereka ini amatiran. Ya, dia memakai tas punggung yang sangat mencolok, dia memakai kaos yang sangat mencolok, dia membawa pistol, sarung pistol di tempat yang seharusnya tidak digunakan untuk membawa sarung pistol. Pistol ukuran penuh biasanya dibawa di pinggang depan, umumnya di dalam celana di samping, bukan tepat di depan selangkangan, itu sarung pistol penuh. Jadi saya melihat itu, saya bilang orang ini penjahat amatiran. Dia bukan, kamu tahu, dia bukan profesional paling tidak, dan dia sering membuat kesalahan. Dia di sana 41 menit berdiri di teras sekitar 3-5 detik kalau lihat tetesan darahnya di kamera berita saat video itu. Saat adegan itu dirilis, kamera berita naik ke teras. Darah terlihat menetes lurus ke bawah. Oke, mereka bukan di sudut, seperti diseret cepat ada tetesan. Boom, artinya dia berdiri di situ sekitar 3-5 detik. Saya rasa begitu. Berdarah dari tangan atau lengannya, di mana tangannya meneteskan darah lurus ke bawah lagi, mereka berdiri di teras. Kalau ini dilakukan oleh profesional, mereka akan membawanya masuk dan keluar dengan cepat, mereka akan bergerak cepat. Kalau ini perampokan rumah, mereka pasti masuk, mereka ingin cepat-cepat masuk dan keluar dalam hitungan menit. Kalau itu perampokan rumah yang gagal, mereka bisa saja melukai dan membunuhnya, lalu segera pergi dalam beberapa menit. Ya, menurut saya gak ada banyak hal menunjukkan mereka bukan profesional atau penculik yang tahu apa yang mereka lakukan. Seperti yang saya katakan, saya menunggu lingkaran semakin mengepung mereka. Saya rasa ini bukan lagi soal Kabupaten Pima dan FBI mencari orang ini, tapi orang itu sendiri yang akan membuat kesalahan. Mereka seperti Luigi Mangione menurunkan masker sebentar, lalu seseorang di McDonald's, Pennsylvania mengenalinya. Mereka akan membuat satu kesalahan kecil karena gugup dan stres, padahal seharusnya bisa dihindari. Semakin lama waktu berlalu, semakin kecil kemungkinan hasil yang positif untuk Nona Guthrie, tapi semakin besar kemungkinan individu ini akan lelah dan membuat kesalahan. Itulah bagian sulitnya, karena sudah 15 hari dan kamu khawatir. Soal kesehatannya, di awal pertanyaannya tentang obat. Jika tidak dapat dalam 24 jam bisa fatal. Jadi, kamu tahu, kamu benar-benar khawatir soal bagaimana hal ini akan berjalan dari sisi amatirnya. Karena maksudku dan aku bukan seorang profesional di bidang penegakan hukum. Tapi aku melihatnya dan rasanya ini adalah orang yang jelas-jelas tidak tahu kalau ada kamera bel pintu atau NES. Kamu tahu yang akan ada di sana. Dan lalu dia seperti saat mengambil bunga itu rasanya aneh. Itu terasa aneh sekali. Apakah kamu terkejut? 15 hari berlalu tanpa penangkapan. Mengetahui bahwa ini bisa jadi kelompok amatir, bahwa kesalahan yang terjadi tidak sampai pada titik di mana, kamu tahu, mereka sudah menangkap orang itu. Saya pikir begitu sekarang. Awalnya saya kira ini kelompok. Saya baru email yang dikirim lewat TMZ benar-benar dari kelompok itu karena saya belum melihat isinya. Namun katanya ada yang menyebut mereka tahu isi rumah itu secara spesifik. Dengar, saya seorang yang, kamu tahu, seorang kurir DoorDash bisa saja melihat bagian dalam rumah dan mengatakan sesuatu. Atau kamu juga bisa melihat-lihat lewat Zillow. Saya menyarankan semua klien saya, kamu tahu, saya melakukan konsultasi keamanan di sini di Montana. Saya menyarankan semua klien saya, hapus rumahmu dari Zillow, karena orang lain bisa melihat bagian dalam rumahmu. Jadi kalau mereka mengatakan sesuatu seperti itu, maksudnya, ya, itu bisa saja didapat dari Zillow. Jadi saya tidak terlalu yakin. Saya tidak tahu soal ini, jadi saya juga tidak tahu isi emailnya. Awalnya saya pikir ini hanya 2 atau 3 orang saja. Saya rasa pada titik ini saya lebih condong ke kemungkinan bahwa ini mungkin hanya satu orang, seorang individu, mungkin satu pelaku lainnya. Karena semakin lama waktu berlalu, semakin gugup orang lain dalam kelompok itu, si titik lemah akan menjadi begitu gugup sampai mereka juga akan membuat kesalahan. Saya percaya seiring waktu kelompoknya makin kecil karena mereka amatir, bukan profesional. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jelas, sekarang, lebih dari 2 minggu, kamu hanya berharap masalahnya segera selesai, kamu masih tetap berharap. Tapi dengan begitu banyak agen yang bekerja untuk ini, kamu tahu itu, dan saya yakin tidak banyak yang tidur, dan banyak orang yang menganggap ini secara pribadi karena mereka ingin menyelesaikannya. Bawa orang ini ke pengadilan dan cari tahu kemana Nancy Guthrie pergi. BRUNER, mantan agen FBI, senang berbincang di Law and Crime. Terima kasih sudah bergabung. Dengan senang hati, kapan saja. Baik, sebelum kita lanjut, saya hanya ingin terus menampilkan angka-angka ini dengan harapan seseorang melihatnya dan sesuatu membangkitkan ingatan mereka.
mereka dapat segera menghubungi pihak berwenang dan memberikan informasi. Jika tahu tentang Nancy Guthrie, hubungi Sheriff Pima County di 520-35-14900. Anda bisa menghubungi FBI di 1-800 Call FBI atau kunjungi tipsfbi.gov. Terima kasih telah menonton On the Case bersama Law and Crime. Berlangganan di YouTube, Spotify, dan streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa.